usang, tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang, tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 1 Ilmu Hukum. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang garis besar korupsi dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bersama dosen pengampu Bapak Dendi Sutarto SSOS MSI bersama saya Helsa Nurliani dengan NPM 25115006 dan bersama rekan-rekan saya. Nama saya Putriani Bola Maglawa dan NPM 2511510. Nama saya Muhammad Iskirawan dengan NPM 251150008. Dengan saya Putri Nata Barat dengan NPM 2511502. Saya Putra Amelia Fitriani dengan NPM 251150124. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan definisi korupsi. Korupsi sendiri adalah perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan sendiri yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang, yang mana ini dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara definisi hukumnya, korupsi adalah perbuatan yang memperkaya diri atau korporasi yang mana ini sangat bertentangan dengan hukum negara sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Helsa Nurliani tentang jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi. 1. Suap. Suap adalah memberikan atau menerima uang untuk mempengaruhi keputusan. 2. Penggelapan. Penggelapan adalah tindak penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi. 3. Nepotisme. Nepotisme sendiri artinya adalah memberikan jabatan berdasarkan hubungan keluarga, bukan remit. 4. Konflik. Konflik ini yakni lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas publik. Dan 5. Korupsi besar. Seperti melampaui jabatan tinggi, seperti dalam proyek infrastruktur. Sini saya akan menjelaskan tentang contoh korupsi di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa kasus korupsi, salah satunya yaitu skandal EKTP pada tahun 2017 yang awal mula proyek ini pada tahun 2011. Anggaran pertama yaitu 6 triliun, selanjutnya mengalami pembengkakan senilai 11 triliun dan mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun. Yang membuat Novanto mengundurkan diri dari Ketua DPR. Dan selanjutnya itu kasus Jiwasraya tahun 2020 di mana dana disalahgunakan dan pengembalian uang aset negara. Serta dana desa yang disalahgunakan oleh pemerintah yang seharusnya digunakan untuk membangun pembangunan seperti jalan dan lain-lain, dan ini malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang. Saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi. Yang pertama ada ekonomi, menyebabkan kemiskinan. Yang kedua ada sosial, meningkatkan ketimpangan. Yang ketiga ada politik, mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap hukum. Dan upaya anti korupsi, yang pertama hukum dan penegak harus lebih kuat. Yang kedua melakukan transparansi dan teknologi. Yang ketiga pendidikan dan budaya harus menanamkan rasa kepedulian, keadilan dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada tantangan dalam pergerakan anti korupsi, yaitu 1. Korupsi sistemik dan budaya toleransi. Korupsi sering menggunakan norma sosial atau biaya operasional sebagai bisnis. Kedua, residualisme politik dan pengaruh elit. Pejabat korupsi sering menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan lembaga anti korupsi. Yang ketiga yaitu kurangnya sumber daya dan kapasitas. Lembaga seperti KPK sering mengalami kekurangan anggaran, personal dan teknologi. Nama kita diinjak lagi bagai keset, selamat datang masuk kencang tanpa diulang.
tadi, yang mana ini dapat merusak ekonomi, sosial, dan politik di suatu negara. Korupsi merupakan permasalahan global yang mana dapat kita atasi dengan komitmen bersama. Pesan yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi adalah setiap orang dapat berkontribusi untuk melawan korupsi dengan cara menolak suap, melaporkan korupsi, dan mendukung transparansi. Dan kepada lembaga dan masyarakat bisa memperkuat penegakan hukum dengan cara independensi KPK. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.